Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Magelang. Kali ini saya Sigit Raharjo akan menyampaikan ulang tentang hasil presentasi kelompok kami, kelompok 1, tentang modul 1 yang berbicara tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks kearifan lokal. Presentasi ini disusun oleh Ibu Indah Winarni dari SMK Negeri 1 Salam, Ibu Yunarti Purwandari dari SMK Negeri 1 Salam, Ibu Endang Puji Astuti dari SMK Negeri 1 Salam, Pak Eko Widijasta dari SMK Muhammadiyah 1 Salam, dan saya sendiri Sigit Raharjo dari SMK Muhammadiyah 1 Salam. Di dalam diskusi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apa saja kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami berdiskusi dan menemukan suatu poin bahwa kekuatan sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan dimensi profil pelajar Pancasila yang kami angkat adalah dimensi gotong royong, di mana salah satu implementasinya di dalam budaya kami kita sebut sebagai sambatan. Pertanyaan kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial, budaya di daerah kami. Mengapa kami mengambil sambatan? Karena sambatan di sini merupakan tradisi budaya dengan arif, kearifan lokal kami, di mana saling secara bersama-sama saling membantu, baik itu bantuan tenaga, pikiran, kadang pun juga dana secara sukarela tanpa imbalan. Nah, ditujukan untuk menolong hajat orang lain, hajat tetangga, atau hajat bersama. Nah, berikut ini adalah contoh kegiatan sambatan. Di sini ada kegiatan beberapa warga membantu salah satu rumah, membantu warga yang memiliki salah satu rumah untuk memperbaiki rumahnya. Di sini nampak kegiatan orang-orang menurunkan genteng. Selanjutnya, di masa sekarang nampaknya kok sulit gitu ya, sulit diterapkan sambatan ini. Kenapa? Ketika keegoisan masyarakat mulai tinggi. Bagaimana tidak? Rasa ewo-pekewoh di masyarakat sekarang mulai luntur. Kepentingan pribadi atas keyakinan dan kepercayaan lebih menguasai. Bagaimana dengan sambatan yang ada di keterkaitan sambatan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan proses pendidikan di Indonesia yaitu gotong royong. Konteks dengan pendidikan dapat dilihat dari cara siswa mengerjakan tugas atau kegiatan sekolah yang diterapkan pada lingkungan pendidikan seperti kerja bakti, bakti kampus, Jumat bersih, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Nah, nilai gotong royong merupakan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan kondisi sosiokultural di wilayah sekolah kami, yaitu di daerah Kabupaten Magelang. Nah, dengan gotong royong, tujuan bersama akan terwujud dengan cepat dan berkualitas. Tentu sekali lagi di dalam pendidikan, gotong royong atau sambatan itu digunakan untuk membantu hajat umum, hajat orang banyak, atau membantu orang tertentu yang mengalami kesulitan atau orang tertentu yang menyampaikan keluh kesahnya.
tentu berbeda juga ketika harus menghadapi suatu ujian sekolah, maka itu tentu tidak bisa dilaksanakan dengan sambatan, karena namanya ujian ya difungsikan untuk menguji kemampuan, menguji kompetensi peserta didik. Contoh kedua adalah kegiatan piket di kelas. Untuk membersihkan kelas agar kelas tercipta suasana yang nyaman untuk belajar, maka perlu peran serta dari seluruh penghuni kelas, tidak hanya satu orang toh. Nah, di sini perlu ada kerjasama di antara anggota. Contoh ketiga adalah kegiatan praktek atau tugas kelompok. Nah, ketika ada tugas kelompok, ya tentunya setiap anggota kelompok mengambil perannya masing-masing agar tujuan di dalam tugas kelompok tersebut bisa tercapai. Nah, dalam hal ini berarti kita menerapkan tutwuri hendaya ini. Nah, mengapa? Karena anggota kelompok ya harus mengikuti arahan dari guru, arahan dari instruktur. Pertanyaan ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kami menyepakati bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang masih sesuai adalah ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Mengapa? Ing ngarsa sung tulodo ini memiliki arti bahwa siswa perlu dilatih untuk menjaga nama baik sekolah dan menjaga nama terpelajarnya. Hal ini memiliki harapan bahwa sikap dan keberadaan seorang pelajar usia SMK atau SMA dimanapun berada akan jelas terasa dibutuhkan dan dinantikan. Di masyarakat, peran anak-anak SMA itu akan kelihatan. Di masyarakat, peran anak-anak SMK itu kelihatan. Sebagai contoh, anak-anak usia tersebut pasti dibutuhkan untuk kerja bakti, kegiatan karang taruna, remaja masjid, remaja kampung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ing madya mangun karso. Ini memiliki arti bahwa siswa perlu dilatih untuk proaktif dalam kegiatan pembelajaran. Sederhananya, siswa dilatih untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan belajarnya dengan mendorong siswa untuk berani berpendapat, bertanya atas sesuatu yang tidak dimengerti. Juga dilatih untuk berani bertanya atau berpendapat untuk mengembangkan ide terhadap aplikasi ilmunya. Sehingga di sini ing madya mangun karso itu dimaksudkan untuk memancing, menumbuhkan semangat dan kreativitas nalarnya agar si anak, siswa atau murid itu bisa mengembangkan segala potensinya. Untuk apa? Untuk kelak bisa menjadi posisi engarso atau seorang pemimpin. Tutwuri handayani. Di sisi lain, siswa harus taat aturan tata tertib sekolah. Karena pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekolah merupakan suatu lingkungan yang memiliki tata tertib dan kebijakan. Kenapa muncul tata tertib? Karena sekolah memiliki tujuan yang jelas, memiliki misi visi yang jelas untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa. Nah, agar tujuan tersebut tercapai, maka siapapun yang ada di dalam sekolah, terutama siswa, haruslah menaati aturan tata tertib tersebut. Nah, maka di sini siswa berarti sedang belajar menempa dirinya untuk kelak
menjadi manusia yang siap terhadap segala tantangan. Karena semakin tinggi usianya, semakin tua usianya, semakin tinggi pohon, maka terpaan angin akan semakin kencang. Tantangan hidup akan semakin kuat. Oleh karena itu, Tutwuri Handayani menjadi dasar bahwa kelak anak-anak harapannya adalah menjadi manusia-manusia yang tahan dan berani terhadap tantangan, kemudian mampu mengembangkan segala potensinya, hingga akhirnya Ingar Sasung Tulodo bisa menjadi pemimpin-pemimpin bagi dirinya, bagi lingkungan, dan bagi negara. Demikian presentasi yang saya sampaikan lewat presentasi kelompok kami. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.